Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Naimar Alfi Channel. Nah teman-teman, kali ini aku pengen ngebahas tentang sihir. Wah, sihir. Ada yang sudah berumah tangga? Mungkin kali ini informasinya bagus, sangat bagus buat kalian ingin berumah tangga, atau kalian sudah berumah tangga. Ini sangat bagus ya teman-teman. Kita belajar tentang sihir. Nah, sihir itu adalah kesepakatan antara penyihir dan setan bahwa penyihir akan melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan atau beberapa bentuk kemusyrikan sebagai imbalan bantuan dan ketaatan setan terhadap yang menyangkut hal-hal yang diinginkan. Nah teman-teman, kita tuh kan sering ngeliat ya di TV ya, kadang banyak artis-artis gitu baru nikah seumur jagung udah cerai gitu. Nah mungkin salah satunya bisa jadi terjadi karena adanya sihir, pengaruh sihir tersebut, sihir perceraian ya teman-teman. Jadi ada yang mengganggunya, atau disebut juga yang ganggu itu di dalam Islam disebutnya jin syakwan namanya teman-teman. Nah adapun sarana dari tukang sihir dalam mendekatkan diri kepada setan tuh banyak banget teman-teman ya. Saya baca tuh di sebuah buku karangan dari Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Saya suka banget dengan buku tersebut ya teman-teman. Di situ saya pernah baca ada tuh sihir yang menjadikan tuh mushaf atau Al-Quran sebagai alas kaki untuk masuk WC. Ya Allah teman-teman, itu benar-benar sudah keluar dari, benar-benar itu pelakunya disebut musyrik banget ya teman-teman. Ini udah masuknya syirik. Ada kan syirik tuh terbagi dua, syirik jali, syirik kafi. Ini udah terang-terangan banget teman-teman. Jadi dosa orang yang melakukan syirik ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk 10 dosa besar ini teman-teman, benar-benar ini. Terus ada lagi di dalam buku itu juga disebutkan ada yang menulis sebagian ayat Al-Quran dengan menggunakan kotoran. La ilaha illallah, dengan kotoran teman-teman. Atau menulisnya dengan darah haid. Ya Allah, darah haid ditulisnya ya. Ya seperti itulah, ada-ada saja ya teman-teman. Ada pula yang dia dengan menyembelih hewan. Mulai dari ayam, mulai dari apa lagi tuh. Mungkin bisa jadi kerbau, seperti itu teman-teman. Pokoknya yang berwarna-warna hitam, burung gitu warna hitam pokoknya. Dan apa namanya, ini sangat benar bentuk-bentuk musyrik banget lah ini teman-teman, udah keluar dari syariat Islam. Nah teman-teman, kali ini yang pengen aku bahas adalah sihir perceraian teman-teman. Sihir perceraian tuh kan antara suami istri atau menimbulkan kebencian dan permusuhan antara dua orang. Bisa jadi sahabat ya, atau dua orang mitra, misalnya mitra dalam perdagangan gitu ya teman-teman, bisa. Nah macam-macamnya kan, ada yang antara pemutusan hubungan antara seorang dengan ibunya, atau pemutusan hubungan antara seorang dengan bapaknya, atau pemutusan hubungan antara seorang dengan saudaranya, bisa jadi pemutusan hubungan antara seorang dengan temannya. Nah begitu. Lalu ada pemutusan antara seorang dengan mitranya, misalnya mitra antara dagang gitu ya teman-teman. Atau yang terakhir, perceraian antara seorang suami dengan istri. Nah ini yang paling berbahaya teman-teman, dan paling banyak tersebar. Karena kita udah mau deket banget ya teman-teman dengan kiamat kubro. Jadi banyak sekali sekarang pasangan yang baru menikah itu tidak bertahan pernikahannya, ya salah satunya mungkin terganggu oleh sihir perceraian ini. Dan pengganggunya bernama jin syakwan teman-teman. Ini jinnya yang paling nih banget, paling digemari oleh iblis. Karena semua jin-jin yang itu kayak Sibian, jin yang mengganggu anak kecil itu biasa, kelasnya biasa. Kalau misalnya jin atau setan mengganggu orang supaya jangan sholat, biasa itu mah. Tapi kalau seorang jin atau setan mengganggu antara suami dan istri sehingga terjadi perceraian, nah ini yang paling dikagumi oleh sosok iblis teman-teman. Nah simak tips gejala-gejalanya teman-teman. Nah gejala sihir perceraian pertama nih, berubahnya keadaan secara mendadak. Nah tiba-tiba biasanya suami itu sayang terhadap istri, tapi sekarang tuh jadi dikit-dikit benci gitu, dikit-dikit marah. Bisa jadi ini terkena gejala sihir perceraian. Lalu kedua, banyak terjadi saling meragukan antara keduanya. Jadi dikit-dikit ya, kalau misalnya istri atau ada suami nggak percayaan, ragu aja bawaannya teh, dikit-dikit periksa WA-nya, dikit-dikit periksa nomor HP-nya seperti itu ya teman-teman. Lalu ketiga, tidak meminta maaf.
ya, tidak meminta maaf. Jadi kalau salah udah salah aja, nggak pernah meminta maaf. Mungkin ini terkena gejala sihir perceraian. Lalu keempat, memperbesar sebab perselisihan. Sekalipun sangat sepele, jadi masalah sepele itu kayak ada yang ngomporin, jadi besar gitu teman-teman. Lalu kelima, terbaliknya gambaran seorang suami di mata istrinya dan sebaliknya. Sehingga seorang suami itu melihat istrinya itu sangat jelek. Sekalipun sebenarnya mungkin bisa jadi istri itu sangat cantik, tapi di pandangan suami itu jelek, atau kebalikannya. Dipandang sosok istri, suami itu sangat jelek gitu. Seperti itu. Karena kan yang dilihat sebenarnya adalah jin, sosok jin itu tadi, seperti itu teman-teman. Lalu keenam, orang yang tersihir membenci setiap perbuatan yang dilakukan oleh pasangannya gitu. Jadi apa aja yang dilakukan pasangan itu udah benci banget. Lalu ketujuh, orang yang tersihir membenci tempat tinggal pihak lain. Misalnya, istri melihat suami di luar rumah dalam keadaan jiwa tuh baik, tapi ketika melihat suami itu pulang masuk ke rumah, dia tuh benci banget. Pengennya tuh suaminya pergi dari rumah, jangan sampai ada di rumah, seperti itu teman-teman. Nah, Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata begini, sebab perceraian antara suami istri akibat sihir ialah bayangan suami atau istri terhadapnya dalam rupa atau perilaku yang buruk, atau sebab-sebab lainnya yang bisa menimbulkan perceraian. Nah, ngeri juga ya teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana sih terjadinya sihir perceraian? Nah, begini teman-teman. Menurut buku dari Syekh Wahid Abdus Salam Bali, beliau tuh berkata begini, seseorang datang kepada tukang sihir dan meminta kepadanya agar menceraikan antara si fulan dan istrinya. Kemudian tukang sihir tuh meminta nama orang yang dimaksud dan nama ibunya berikut salah satu benda pakaiannya. Benda pakainya gitu, misalnya rambut, pakaian, peci ya, segala macam lah. Jika nggak bisa, si fulan itu mendatangkan ke tempat tukang sihir itu, jadi bisa jadi si tukang sihir itu menggunakan air, misalnya diperintahkan agar menuangkannya di jalan orang yang akan disihir tersebut. Jadi bila orang itu misalnya si istrinya untuk melewati tempat sihir tuh kan akan kena tuh, maka ya udah jadi kena, jadi tersihir jadinya gitu teman-teman. Atau bisa juga diletakkan, menurut buku ini katanya diletakkan di atas makanan dan minumannya, seperti itu teman-teman. Nah, sangat bahaya sekali ya teman-teman. Jadi pengaruh dari jin syakwan ini bisa merusak rumah tangga. Jadi yang tadinya rumah tangga adem ayem menjadi berantem, menjadi ujung-ujung persidangan cerai gitu. Tapi kan dari efek dari perceraian itu tadi, anak yang jadi korban ya teman-teman. Seharusnya masa depan anak bisa lebih cerah, lebih bahagia, tapi gara-gara perceraian itu bisa jadi anak yang tadinya butuh kasih sayang antara kedua orang tua balance gitu ya teman-teman, tapi jadi tidak balance gitu. Nah, sebelum itu menimpa kita, maka kita lebih baik mencegah daripada mengobati ya teman-teman. Jadi lebih baik kita belajar bagaimana cara penangkalannya, bagaimana cara mengobatinya. Kalau emang kita sekarang ini teman-teman ada yang kena, di buku ini seperti ini teman-teman. Pengobatannya terdiri dari 3 tahapan. Nah, catat ya teman-teman. Pertama, pengobatannya yaitu mempersiapkan suasana keimanan yang benar. Jadi kita tuh harus beriman yang benar teman-teman. Jadi beriman yang benar tuh maksudnya begini, kalau kita memang benar-benar mau ngobatin ya dengan izin Allah nih ya teman-teman, dengan izin Allah, coba keluarkan foto-foto atau foto-foto makhluk bernyawa gitu teman-teman, dari rumah yang mau kita obati agar malaikat berkenan memasukinya. Jadi saya juga pernah dengar teman-teman, kalau rumah yang ada patungnya, ada boneka tuh susah banget malaikat masuk ke rumah kita teman-teman. Sementara kalau rumah kita ada malaikat tuh kan rahmat yang masuk. Tapi kalau setan mulu yang masuk itu kan rumah tuh jadi bencana, jadi bawahnya tuh marah, murka, seperti itu teman-teman ya. Lalu kedua, keluarkanlah jimat atau penangkal yang ada pada penderita dan bakarlah jimat tersebut. Nah, jadi kalau misal kita selama introspeksi ya, kita pernah datang ke tempat dukun atau apalah itu namanya, orang pintar gitu,
dibakar aja jimatnya teman-teman menurut versi buku ini. Lalu ketiga, bersihkan tempat dari lagu-lagu atau alat musik. Nah, setan tuh kan senang banget musik, jadi kita harus mengeluarkan dulu yang namanya lagu-lagu atau alat musik teman-teman. Keempat, bersihkan tempat dari pelanggaran syariat seperti orang lelaki yang memakai emas. Laki-laki nggak boleh pakai emas karena bahaya. Lalu wanita yang membuka aurat, ya batas aurat wanita itu seluruh tubuh ya teman-teman, kecuali muka sama telapak tangan. Lalu orang yang menghisap rokok, nah itu orang menghisap rokok. Kelima, memberikan pelajaran tentang akidah kepada penderita dan keluarganya hingga hati mereka tidak memiliki ketergantungan kepada selain Allah. Jadi kita hanya berharap kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, dan memasrahkan segala masalah kita hanya kepada Allah, bukan kepada si dukun, bukan kepada penyihir, bukan kepada orang yang peruqyah, bukan, tapi hanya kepada Allah. Lalu keenam, mendiagnosis keadaan, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Di sini diterangkan teman-teman, untuk kita mengecek gejalanya apakah ada memang. Pertama, boleh kita bertanya seperti ini, apakah kamu kadang-kadang melihat istrimu dalam wajah yang buruk? Lalu, apakah kamu terjadi perselisihan antara menyangkut masalah yang sepele, jadi masalah suami istri, apakah masalah sepele yang terjadi? Lalu ketiga, apakah kamu merasa lega jika di luar rumah, dan jika masuk lalu kamu merasa sumpek sekali? Lalu keempat, apakah salah seorang di antara suami istri merasa susah dalam melakukan hubungan suami istri gitu ya? Lalu kelima, apakah salah seorang di antara keduanya merasa cemas dalam tidur atau suka mimpi buruk gitu ya teman-teman ya. Nah, boleh lanjut lagi pertanyaan begini teman-teman. Pertanyaan hingga ditemukan 2 gejala. Pertama, berwuduklah sebelum memulai pengobatan dan perintahkan pula kepada orang yang bersama kita. Lalu ke-8, jika penderita wanita, janganlah kita mulai pengobatan sehingga kita pastikan wanita tersebut sudah menutup aurat agar tidak terbuka saat pengobatan. Jadi harus benar-benar tertutup auratnya. Lalu ke-9, janganlah kita mengobati seorang wanita dalam keadaan melakukan pelanggaran syariat seperti membuka aurat atau memakai wewangian atau memakai kutek, ya kutek di kuku gitu ya teman-teman, seperti wanita-wanita kafir begitu teman-teman. Ke-10, jangan kamu mengobati seseorang wanita kecuali disertai salah seorang mahramnya. Jadi kalau wanita tersebut bersama suami boleh, atau wanita tersebut bersama ayahnya boleh gitu. Yang penting sama mahramnya. Ke-12, bacalah la haula wala quwata illa billah dan mintalah bantuan kepada Allah. Nah, begitu teman-teman tahap pengobatannya. Adapun tahapan kedua teman-teman pengobatan, ini ayat-ayatnya teman-teman. Silakan teman-teman cari di Al-Qur'an. Pertama boleh catat yaitu surah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Lalu lanjut surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Lalu lanjut Al-Baqarah ayat 103. Dibaca berulang-ulang teman-teman yang Al-Baqarah ayat 103 ini. Lalu surah Al-Baqarah ayat 164 sampai 163. Lalu baca surah ayat kursi teman-teman. Lalu kemudian membaca surah Al-Baqarah ayat 286. Nah, Al-Baqarah ayat 286 ini sangat manjur sekali teman-teman. Ya, kalau kita masuk rumah, perbanyaklah membaca surah Al-Baqarah ayat 286 ini. Karena kenapa? Setan dijamin tidak akan mau masuk ke dalam rumah kalian teman-teman. Nah, itu. Kalau kalian mau tidur, baca surah Al-Baqarah ayat 286 ini. Karena kenapa? Insya Allah setan tidak akan mengganggu tidur kalian, dan setan rezeki kalian insya Allah akan dipermudah oleh Allah pada esoknya. Benar. Lalu next berikutnya adalah surah Al-Imran ayat 18 sampai 19 teman-teman. Lalu ada surah 54 sampai 56. Lalu dibaca berulang-ulang, di sini disebutnya surah Al-A'raf. Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Lalu dibaca juga surah apa ini ya? Surah Yunus dari ayat 18 sampai
81 sampai 82, maaf teman-teman. Lalu lanjut surah Toha dari ayat berapa ini? Surah Toha ayat 11 ya. Lalu lanjut surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 117. Lalu lanjut teman-teman dari surah As-Saffat ayat 1 sampai 10. Lalu lanjut surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Nah, lanjut lagi teman-teman, surahnya ada surah Ar-Rahman ayat 33 sampai 36. Lanjut lagi Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Lanjut lagi teman-teman, surah Al-Jin ayat 1 sampai 9. Lanjut lagi surah ada Al-Ikhlas, ada surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Itu ya teman-teman, dibaca teman-teman. Saya lagi ngerekam ini, tiba-tiba lampu kamar saya ini kenapa ya? Ini sendiri. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu dibaca. Itu yang biasanya di sini itu yang dibacakan oleh para peruqyah teman-teman. Jadi kalau misalnya kan ruqyah itu juga ada ruqyah mandiri. Jika teman-teman mau melakukannya dengan meminta izin kepada Allah, mudah-mudahan apa yang misalnya istri atau suami teman-teman yang terkena, mungkin ada yang tadi saya sampaikan gejala-gejalanya gitu, mungkin bisa diobati dan kalian bisa melihat surahnya di Al-Quran ya teman-teman. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat kalian. Jadi sebelum kita sebelum kita mengobati kan lebih baik mencegah ya teman-teman. Atau sebelum datangnya hujan kan lebih baik kita sediain payung gitu ya teman-teman. Karena benar-benar jin syakwan ini benar-benar jin yang sangat meresahkan buat para suami dan istri, karena benar-benar ya teman-teman, memang halal perceraian, tapi Allah sangat tidak suka dengan perceraian itu teman-teman, karena banyak sekali yang akan dampaknya, efeknya itu sangat buruk teman-teman ke depannya buat masa depan anak kita juga ya teman-teman. Saya pengen buat konten ini karena ngeliat di TV, aduh semakin banyak banget perceraian gitu, apa nggak ada dengan cara lain gitu. Makanya kalau kalian ingin misalnya berumah tangga, pelajari dulu ilmu rumah tangga, karena ilmu rumah tangga itu bukan hanya sekedar menikah, tapi tidak, ada ilmu-ilmu yang harus kita pelajari gitu teman-teman. Nah teman-teman, perbanyak juga membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena kenapa? Karena kalau kita baca ini 100 kali di pagi hari, kata Rasulullah seperti ini, barang siapa dalam suatu hari membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka baginya pahala seperti orang yang memerdekakan 10 budak, ditulis baginya 100 kebaikan, dihapuskan darinya 100 keburukan, dan baginya perlindungan dari setan sepanjang harinya hingga sore, dan tidak ada orang yang bisa mendatang yang lebih baik dari apa yang dia lakukan kecuali orang yang bekerja lebih banyak darinya. Nah begitu teman-teman, kurang lebihnya seperti itu teman-teman tentang sihir perceraian, dan kalian bisa memetik hikmah yang ada di dalamnya teman-teman. Jika kalian merasa pasangan kalian ada terindikasi seperti yang saya tadi katakan, kalian boleh membuka Al-Quran, pelajari Al-Quran, kalian boleh meruqyah diri kalian atau pasangan kalian seperti ini. Dan kalau memang kalian belum sanggup, silahkan kalian datang ke tempat ruqyah yang benar-benar mencari keridhaan Allah. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang ada di dalam ini bisa bermanfaat buat kalian. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Oke, see you next.